Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang yang beranggapan jika Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Apakah memang demikian? Mari kita membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada perasaan bagaimana ya? Seperti kurang enak jika kita mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang buta huruf. Takutnya tidaklah demikian. Kita terpaut jarak waktu yang sangat jauh dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita hanya bisa mengetahui sosok beliau dari bukti tertulis. Bukti tertulis yang paling akurat adalah Al-Quran dan hadis. Berikut beberapa bukti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak buta huruf. 1. Definisi dari kata ummi. Kata al-ummi secara leksikal memang berarti tidak bisa membaca dan menulis. Bisa dilihat pada Al-Munawwir halaman 40. Al-ummiyu artinya yang tak dapat membaca dan menulis. Kita coba terlebih dahulu mengartikan al-ummi sebagai buta huruf. Terdapat ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad seorang yang ummi. Pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau buta huruf, yang mereka mendapatkannya tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil, menyuruh mereka dengan yang ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk, dan membebaskan dari mereka beban-beban mereka dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman padanya dan memuliakannya dan menolongnya, dan mereka mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa Rasul itu adalah Nabi yang ummi. Tetapi, tunggu dulu, ternyata di dalam Al-Quran bukan hanya Nabi Muhammad saja yang ummi. Terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dia yang mengutus umat yang ummi, mereka yang buta huruf, seorang utusan di antara mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ternyata pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 terdapat kata al-ummiyina, yaitu bentuk jama' muzakkar salim, yang berarti ummi bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga umatnya. Dengan kata lain, jika ummi diartikan sebagai buta huruf, maka yang buta huruf bukan saja Nabi Muhammad SAW, tetapi umatnya juga buta huruf. Kalau semuanya buta huruf, lalu siapa yang menulis Al-Quran? Lalu, apa definisi yang tepat dari kata al-ummi? Terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Dan kamu tidak pernah membaca dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran, dan tidak menulisnya, yaitu Al-Quran, dengan tangan kananmu. Jika demikian, tentu ragu-ragu orang-orang yang mengingkari.
pada ayat tersebut tidak pernah membaca dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, bukan berarti tidak bisa membaca. Tidak menulis Al-Quran dengan tangan kanan mengandung makna kiasan bahwa bukan Nabi Muhammad SAW sendiri yang menulis Al-Quran, tetapi sahabatnya yang ditunjuk untuk menulisnya. Dan juga bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis. 2. Definisi membaca. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah 1. Melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. 2. Mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. 3. Mengucapkan. 4. Mengetahui, meramalkan. 5. Memperhitungkan, memahami. Kita perhatikan poin nomor 2 dan 3 saja. Poin 2. Mengeja atau melafalkan apa yang tertulis berarti kita membaca sesuatu melalui sebuah media tulis. Misalkan membaca suatu kitab dengan cara mengeja atau melafalkannya. Mungkin tulisan yang ada dalam kitab tersebut belum atau sudah ada dalam ingatan kita. Poin 3. Mengucapkan dapat diartikan membaca tanpa media tulis, tetapi mengucapkan apa yang sudah ada dalam ingatan kita. Mengenai hal ini terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa membaca. Yaitu diantaranya Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 2. Seorang Rasul dari Allah yang membacakan atau mengikuti lembaran-lembaran yang suci. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-18. Jangan engkau gerakkan lidahmu karena hendak menyegerakannya. Sesungguhnya kami mengumpulkannya dan membacakannya. Maka apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Nabi Muhammad bisa membaca. Mungkin ada penyangkalan bahwa arti dalam ayat-ayat tersebut membaca tanpa ada media tulis, atau dengan kata lain, pada ayat-ayat tersebut tidak membaca kitab. Tetapi tetap saja membaca. Membaca dengan cara mengucapkan, tidak hanya diam saja. Ketiga, siapa yang mengajarkan Al-Quran jika Nabi Muhammad buta huruf? Pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2, Dia yang mengutus umat yang ummi, seorang utusan di antara mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa yang mengajarkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, yang pertama kali mengajarkan Al-Quran dari golongan manusia kepada manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Membaca dan menulis adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, lalu siapa yang mengajarkan Al-Quran untuk pertama kali sebagai standarisasinya? Sebagai kesimpulan, di dalam Al-Quran sudah terdapat bukti yang jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak buta huruf. Mungkin ada anggapan Nabi Muhammad buta huruf sebagai bukti jika Al-Quran bukan karangan beliau.
Tetapi dengan tanpa anggapan Nabi Muhammad bukan seorang yang buta huruf pun, sudah sangat terbukti bahwa Al-Quran bukan karangan beliau, melainkan Al-Quran merupakan wahyu Allah. Di dalam video ini, kita hanya membahas bukti yang hanya terdapat dalam Al-Quran, dan tidak membahas bukti lainnya yang mungkin terdapat pada hadis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awaluna Qur'an. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Silahkan jika Anda mau menulis komentar atau saran. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.